Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, puji dan syukur pada saya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMPN 27 Semarang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepala sekolah, ketua komite dan segenap panitia serta keluarga besar, guru dan keluarga SMPN 27 Semarang yang selalu dirahmati Allah. Pertama-tama saya ingin meluruskan, barangkali ada salah paham bahwa saya pakai sarung pakai baju sorjan. Ini hanya mempertegas, memperjelas supaya panitia tidak salah dan tidak bertanya-tanya Ustaznya sing itu. Makanya saya pakai sarung. Ibu-ibu jangan berpikir ketoe urung mari lho sunat. Karena halal bihalal ini nyun sewu. Beda ustaz karo ora ustaz iki oke. Aku ustaz nang kopiah ternyata mau yo kopiahan kabeh ya. Arep nganggo baju koko jamaah yo kokoan kabeh. Golek sing kira-kira beda, saya menemukan baju sorjan nganggo sarung. Sandale yo tak ganti sandal zaman biyen iki lho. Ben kaya wong tuwa. Kenapa? Karena saya ingin sedikit membahas masalah sejarah. Bapak Ibu yang saya hormati, nyun sewu, kalau saya tidak keliru, halal bihalal ini tidak ada kamusnya dalam bahasa Arab. Hanya ada dalam kamus bahasa Indonesia dan Purwodarmito yang dikarang pada tahun 1976. Padahal kata halal bihalal pertama kali ada di Indonesia itu pada tahun 1948. Kalau tidak percaya silakan buka Google. Tadi malam sudah buka duluan. Pertama itu muncul pada tahun 1948. Kenapa muncul istilah itu? Mohon maaf, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pada tahun 1948, Indonesia sebagai rumah besar kita, sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, itu sedang ditimpa masalah. Disintegrasi bangsa terjadi pada tahun itu karena munculnya ada tentara asing kembali lagi. Mereka kerasan, Bu. Setelah menjajah sekian tahun lamanya, kurang lebih berapa tahun? 350 tahun, mereka kembali lagi ingin menjajah Indonesia. Di sisi lain, ada perpecahan internal bangsa. Munculnya PKI di Madiun. Maka sejak itu orang saling curiga, orang saling tidak percaya, curiga mencurigai. Kon kumpul wayangnya. Kenapa? Wedi mbok dipateni, wedi mbok diracuni, wedi mbok dibuli dan lain sebagainya. Ini peristiwa terjadi pada tahun 1948. Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kala itu prihatin melihat kondisi bangsa yang terperberai, yang terpecah belah, ingin bagaimana suasana kita memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia muncul kembali. Maka digagaslah bagaimana membuat suatu acara yang menyatukan semua anak bangsa. Maka sowanlah presiden. Tapi kan kita hidup ada kiai, ada ulama, ada pendeta, ada romo. Maka tidak ada salahnya seorang pemimpin itu sowan kepada kiai. Sowanlah Presiden Soekarno kepada seorang kiai yang bernama Kiai Wahab Hasbullah. Beliau matur, Pak Yai, piye carane menyatukan anak bangsa yang terpecah belah, yang tercerai-berai. Maka seorang kiai yang jadi kiai yang ngomong pakai bahasa agama. Kalau ingin menyatukan warga negara Indonesia yang tercerai-berai, yang terpecah belah, maka bikinlah suatu acara namanya silaturahmi. Namun kata Pak Karno, ojo silaturahmi. Karena silaturahmi itu identik dengan hanya milik umat Islam. Padahal Indonesia merdeka, berjuang dan mengisi kemerdekaan bukan saja umat
Islam kita merdeka berjuang yuk bareng-bareng oleh semua agama yang ada di Indonesia. Maka bagaimana agar istilah itu diganti dan bisa mewadahi semua anak bangsa agar bisa menerima. Kiai ini orang kalah pinter lah. Maka kemudian dia bikin istilah nek mul sarane gawe istilah halal bihalal. Pakano yo tekok meneh. Kuwi artinya apa? Halal ku yo halal, bi itu dengan halal yo halal. Artinya halal karo halal. Oh bukan saling memaafkan. Apakah acara ini hanya ada mulai pada tahun 1948? Tidak. Kita mundur beberapa ratus tahun ke belakang, pada tahun 1600 sekian menjelang tahun 1700 itu ada Sultan Mataram di tanah Jawa yang namanya Sultan Agung, betul? Yang punya rumah sakit di bawah, punya kampus di bawah. Orang nanti sing duwe Pak Sultan opo penerusnya orang ini. Tapi ada Unisula, ada rumah sakit dan ada kampus. Pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh prajurit, seluruh kesatria yang telah mengamankan negara dalam keadaan berpuasa, dia tetap membela negaranya. Maka sebagai rasa terima kasihnya bikinlah suatu acara namanya Pasowanan Agung, di mana dalam Pasowanan Agung itu disuguhi makanan-makanan yang enak. Monggo Pak, silakan disuguhi, dimakan. Jadi itu bukan sajen, ini silakan dimakan Pak. Nanti dikira sajen, ini dimakan monggo. Itu isinya 3, betul? 3 hitung saya. Kalau 1 15 menit itu berarti ceramahnya 45 menit. Tapi ada yang lama penjelasannya, itu setiknya sih oke. Dan itu 1.15, 1.15 yang 1 poin tak terhingga karena isinya oke. Disiapkan makanan sebagai rasa terima kasih, ya makan bersama, pesta pora pada ngakui kesalahan. Luar biasa hikmah kita mengakui kesalahan. Kalau seandainya sifat legowo ngakui kesalahan itu dibudayakan oleh kita setiap hari, insya Allah awede urip enak ayem tentrem. Coba delok nang dalan senggolan tete motor karo motor, orang mungkin ngaku salah. Langsung pasang kuda-kuda nyalah wong liya akhirnya gelut. Tapi coba wong Sulman teko kabeh ngaku salah, teko kabeh ngaku luput, sing ngono sing metu obor ya. Karena ngaku salah. Coba nek silaturahmi sumuman ngaku bener. Aku nyuwun sewu rene ketegaske aku ki ora salah, jenengan sing salah. Kira-kira opore metu apa golonge sing metu? Malah pisaunya yanggel keluar orang situ kerajaan kupat malah kerajaan wong. Nah ini sudah ada pada tahun 1600-an pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Apakah hanya pada zaman itu dimulai halal bihalal? Tidak. Kita mundur 100 tahun lagi. Nanti mundur terus nabrak ya. Kita mundur 100 tahun lagi pada zaman berdirinya Kerajaan Demak. Raja pertamanya siapa? Raden Fatah. Siapa gurunya Raden Fatah? Salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Kebetulan saya yang Jogo Kali. Karena pakai lurik kayak gini ya, yang Jogo Kali. Kemudian Sunan Kalijaga itu sebagai salah satu guru daripada Raden Fatah. Apa renungannya? Nyun sewu. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru. Dari sekian murid bapak ibu guru yang sudah alumni SMP 27, berapa banyak yang sudah menjadi pejabat? Berapa banyak yang sudah menjadi ketua RT? Oh itu jabatan angel loh. Ketua RT itu di tempat saya rebutan mau. Odoe. Alhamdulillah. Berapa banyak yang sudah ketua RW, yang sudah jadi lurah,
bahkan mungkin berapa banyak yang sudah dari camat, bahkan mungkin jadi wali kota, bupati, bahkan mungkin dari siswa-siswa panjenengan sudah ada yang menjadi gubernur, menjadi jenderal di tentara maupun di polisi. Tapi Yun Sewu itu dulu jenengan jadi. Ketika putra putri didik panjenengan sudah menjadi pejabat, apakah panjenengan akan dengan mudah menasehati mereka? Tidak. Dulu sekarang beda, Pak. Maka ketika Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi guru, dengan mudah menasehati Raden Fatah. Tapi ketika Raden Fatah menjadi raja, Sunan Kalijaga bingung boleh nasehati Raden Fatah. Maka dalam acara halal bihalal yang digelar oleh Raden Fatah, beliau mengundang gurunya yang bernama Sunan Kalijaga dengan maksud agar memberikan tausiah. Jenengan ngundang murid panjenengan alumni sini SMP, kon ceramah dengan Pak Guru ini terus gampang mboten? Angel Pak ceramah dengan Pak Guru ini. Angel ceramah dengan pimpinannya, ketimbuk salah. Orang itu libur, THR dikurangi, repot ya Pak. Maka karena situasi yang demikian, di mana Sunan Kalijaga diperintahkan oleh seorang raja untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat, tetapi dia akan memberikan nasihat kok sing dinasehati raja. Maka kembali kepada prinsip yang kedua tadi, kiai Pak orang kalah akale. Maka nasihat yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga kepada Raden Fatah berupa nyanyian. Oleh karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu nyanyi dulu orang itu. Lagunya apa Pak? Lagu yang dinyanyikan Sunan Kalijaga ketika memberikan nasihat kepada Raden Fatah. Ada yang tahu? Biasanya salah. Lagunya apa? Apa? Lirir. Lagi? Ayo. Salah kabeh. Ternyata harus belajar sejarah lagi. Lagu ini adalah Gundul Arjun. Nek ora percaya googling dulu. Aku maca. Kita nyanyi Gundul Pacul dulu ya. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakule pangsekane dadi salata, wakule pangsekane dadi salata. Coba kita perhatikan nasihat yang luar biasa yang dulu kita waktu anak-anak mengenal lagu ini. Ketoke koyo lagu dolanan, ketoke koyo lagu tenanan. Ternyata nasihat yang luar biasa. Baris pertama Sunan Kalijaga matur gundul pacul gembelengan, itu dimaksudkan kepada anak balita, anak yang masih kecil, yang masih ingusan koyo panjenengan biyen ning umbelen tinggal nari batu. Kira-kira ngono ya. Itu adalah anak baris pertama ditujukan pada anak kecil yang kalau ada orang ceramah dia lari-lari di depan orang apa. Jadi bocah cilik, ana wong ceramah lari-lari, ana wong ngaji lari-lari, ana wong salat lari-lari, jenenge bocah cilik ora apa-apa. Kuwi jenenge gundul pacul, tujuannya untuk anak kecil. Coba nih ana wong tuwa misale, ana Pak Ustaz ceramah misale, Pak Kepala Sekolah boleh-balik ngundang mandir nang ngarep. Berarti yang guru pun batin kabeh. Pak Kepala Sekolah ini nopo? Jangan-jangan nopo tente ya. Karena orang sepantasnya. Maka baris pertama itu adalah dimaksudkan untuk anak kecil, gundul pacul gembelengan yang dia main kuda-kudaan pakai pelepah daun pisang, dia tarik pakai pelepah apa namanya, ubi jambe yang untuk narik-narik pakai motor tidak masalah. Tapi lihat bagian kedua, nyunggi wakul. Di mana letak nyunggi wakul? Di kepala. Kenapa? Baris yang kedua ditujukan untuk para pejabat, ditujukan untuk para guru. Mosok orang matur gundul yang saya hormati di kepala itu
Maka subhanallah dengan bijaksana Sunan Kalijaga menggunakan bahasa nyunggi wakul. Tempat nyunggi wakul itu juga di kepala, tidak menggunakan bahasa gundul. Disinilah lemahnya kita, bahasa yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ketika kita mengkritik penguasa saat sekarang ini, roto nek kritik nesu kabeh, nek kritik emosi kabeh, kurang mengindahkan dengan bahasa yang bijak, dengan bahasa yang baik. Nyunggi wakul gembelengan. Nek wong nyunggi wakul itu mana adalah orang yang sudah mendapatkan amanah, orang yang sudah mendapatkan jabatan, misalnya Pak Kepala Sekolah. Ini amanahnya adalah mengatur agar sekolahan ini berjalan dengan baik, bahkan kalau bisa menjadi ranking 1 gitu kan misalnya. Tapi nek boleh dan nyunggi wakul, boleh jalankan amanah itu gembelengan. Duit bos gue tuku apa misalnya, duit bos gue bangun rumah, duit proyek bangun sekolah gue bangun rumah. Berarti jenenge gembelengan, ora bener. Nek wong sing duwe amanah kok mlakune ora bener, maka dia bisa glempang. Kalau sudah glempang, segala dari selatan tidak sampai ke rakyat. Maka jadi pemimpin maupun dia tingkat RT, tingkat RW, lurah, camat, bisa ya, aja pedulian. Nek golek dadi pimpinan gembelengan, maka amanahnya tidak nyampe ke rakyat. Jadi kepala sekolah SD, SMP, SMA misalnya tidak amanah, maka uangnya, kesejahteraannya tidak sampai ke guru dan siswa. Itu maknanya seperti itu. Maka kita harus tidak boleh gembelengan, tidak boleh ngawur, tidak pakai aturan. Bagaimana agar kita kembali kepada aturan? Islam mengajarkan kepada kita, salah satunya adalah puasa. Agar dengan puasa itu kita mawas diri, dengan puasa itu kita bisa merasakan derita orang lain. Maka Bimbo bertanya dalam lagunya, ada anak bertanya pada bapaknya, untung pemainnya orang-orang, nek dirimu sih aku tambah reso. Buat apa berlapar-lapar puasa? Tadarus tarawih apalah gunanya? Puasa mengajari kita rendah hati selalu. Yunsiku. Terkait dengan puasa, setiap manusia ini dikandung dan dilahirkan oleh Allah sebanyak 3 kali. Saya ingin ini juga tua. Biyen ora entuk, ya. Kenapa biyen ora entuk? Kok jadi lapor ya? Kenapa biyen ora entuk? Biyen partainya mau telu. Wah, itu lambangnya salah satu partai. Saya ini kan partainya oke. Sampai bingung jenengan milih, sampai akhirnya salah pilih. Aku ngomong ya, gubernur ya. Siki partainya oke. Maka kita manusia dikandung dan dilahirkan oleh Tuhan, oleh Allah itu 3 kali. Ada yang sadar kita dikandung 3 kali? Yang pertama, kita dikandung dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ada bapak-bapak yang hamil? Tidak ada. Ibu-ibu jangan merasakan itu Pak Ustadz lagi hamil loh. Tidak Bu. Ini saking makmurnya, dapat undangan sana, dapat undangan sini. Itu alhamdulillah berkahnya jadi Ustadz. Tadi saya habis subuh ceramah di Ungaran. Kemudian pulang itu macet Bu, saking cerdasnya kiai langsung telepon istri. Saudara istri, wah, tolong kirim motor ke sini. Saya kalau pakai mobil belum nyampe Pak. Tadi itu Ungaran macet. Istri tak korbankan, kamu masuk ke mobil, bawa puling mobil, aku tak motoran. Itu perjuangan istri yang luar biasa. Tapi kan seneng pakai itu amplop. Nyun sewu saya ceramah tidak bikin amplop Pak. Apa? Istrinya pun aku mikir insya Allah, karena nanti pulang untuk anaknya yatim. Karena kebetulan istri saya yatim. Loh Bu, istri saya yatim, sumpah istri saya yatim. Udah setahun yang lalu. Kemarin Kamis baru dipendas bisa. Ya karena mantu dan ustaz gitu kan. Waktu ceramah tentang kematian, kan kediri sana.
Baru pulang kemarin Jumat pagi nyampe, jadi saya ngabarin aman Bu, saya sudah di Semarang. Kenapa? Karena Jumat malam sudah ada ceramah Bu. Luar biasa. Tapi saya setuju, insya Allah saya punya pondok, ada anak yatimnya 28. Ada mu'alaf, saya mohon maaf yang beda agama ya, saya punya mu'alaf 22. Saya punya santri sepuh sekitar 60-an. Bapak Ibu kalau mau wisata hati, silakan setiap Kamis datang ke pondok kami. Itu ada buka bersama anak yatim, buka bersama dengan mu'alaf. Pasca Lebaran baru saya buka nanti tanggal 12. Judulnya silaturahmi dan santunan. Kenapa? Saya dapat amanah dari 2 masjid, Pak tolong dibagikan ke anak yatim. Saya orangnya nggak cerewet Pak, tapi cerewet yang pakai dasar. Dapat amplop 30 biji suruh disalurkan. Aku bilang sama yang ngantar, buka dulu sebelum saya bagi. Buka, isinya luar biasa, 15.000 per amplop. Jadi kalau yang buka, ya nek dibilang syukur alhamdulillah. Tapi nek dibilang bagi yang asli, aku bilang ya Allah ya Rabbi, hari ini bagi amplop 15.000. Maka bikin halal bihalal dan santunan, nanti tak tambahin nolnya. Paham? Tak tambahin nolnya. Musuh bagi badan ikhlas saya ketemu dalan nyoh bayar 20 saya ketik THR kok 15. Insya Allah nanti 12 Mei halal bihalal dan santunan di pondok kami terbuka untuk umum. Kalau mau nyumbang silakan, enggak ya Pak. Enggak, maksudnya kalau mau hadir silakan. Sampai mana tadi Pak? Puasa ya. Jadi ternyata kita dikandung dan dilahirkan oleh Allah yang pertama adalah oleh ibu kita masing-masing. Konsep ketika kita dilahirkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, orang duwe salah, orang duwe dosa. Dalam seiring perjalanan hidup kita nyusewu mungkin waktu anak-anak sekolah atau beli sering mau pakai kita SPP udah dibayar ya Pak ya. Zaman sekolah mungkin. Tapi mungkin duit kos DKI mau menurun bayar kos. Kita banyak dosa, banyak salah kepada orang tua, banyak dosa bersalah kepada orang lain. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, dalam hidup kita orang nongkrong sing orang duwe salah, betul. Cuma ngangkat tangan sing orang duwe salah. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, ada yang tidak ngaku salah, ada yang tidak pernah berbuat salah. Kabeh wong tempatnya salah, kabeh wong bermasalah. Gitu betul. Ada yang tidak punya masalah? Tadi saya datang agak awal, saya masuk ke musola, udah saya orang. Ini keto yang ngomongin bermasalah kabeh. Semua kita punya masalah. Sekalipun jenengan duwe menantu, duwe bojo, pegadaian pun tetap duwe masalah. Sing jenengan ngatasi masalah tanpa masalah. Corona suwen-suwen orang gadean ya, digadekno barang elektronik harga jualnya tuh turun bermasalah. Maka hidup kita tidak ada yang tidak punya masalah. Padahal kita dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karena itu ketika kita dimatikan oleh Allah nanti kembali kepada Zat yang maha suci, diharapkan kita juga kembali dalam keadaan suci. Karena kita banyak dosa, banyak masalah, kita disucikan kembali dengan cara apa? Puasa. Itulah sebabnya Rasulullah ngendika orang yang berpuasanya baik, orang yang berpuasanya benar di akhir Ramadan Aidil Fitri. Orang ya. Biasanya ucapan-ucapan ini betul. Ngidil Fitri kembali kepada kesucian. Kal yauma waladatu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Apa sifat bayi? Nyenengke. Jadi nek wis puasa kok nyebelke, puasane ora bener. Ya betul. Nek bar puasa kok nyebelke, berarti puasane ora bener karena wong sing puasa itu kali yauma waladatu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Apa sifat bayi? Yang pertama nyenengke. Jenengan nun sewu lho, mbok dipipisi bayi ora bakal nesu. Tapi dipipisi bapak bayi ya. Mestinya nesu. Yang kedua, bayi ini nerimo. Wis bareng ya wis. Ya betul.
Mbok ngeli, pengen mimi, pengen maem dan sebagainya. Kalau udah kenyang diam. Manut, Pak. Pak, bayi. Berpuasa kok diatur angel. Jadi puasa itu bener. Kenapa? Karena puasa itu mengajarkan disiplin. Puasa itu mengajarkan kejujuran. Wingi iso. Jenengan sak sibuk kaya apapun wingi iso poso. Sesibuk kaya pun jenengan iso maca Quran. Sepelit apapun jenengan iso sedekah. Iya betul. Kok bar boto ora iso sedekah iki lho. Bar boto kok ora iso poso. Bar boto kok ora iso maca Quran. Buktine semulan iki padha iso. Kesimpulannya sebenarnya umat Islam semuanya bisa puasa Senin Kamis nek gelem. Mung yo kuwi puasa sunat iki godane oke ya Allah, aku yo jane pengen puasa. Terus piye? Buat ulang tahun. Ngundang makan-makan di restoran itu puasa. Mau kemise aku jane puasa, tapi malah bupri syukuran rumah. Akhirnya orang puasa kan puasa sunatnya oke godane. Iki mboten. Nek puasa wajib kancane puasa kabeh dadi godane bareng insyaallah padha kuwate. Nah, oleh karena itu mari kita cermati bahwa puasa ini kemarin kita dikandung ulang oleh Allah. Maka kualitas puasa kalau kata Imam Ghazali ada 3, puasa umum, puasa khusus, agak bagus. Yang ketiga puasa puas. Oke lah, kita tidak membuka kitab Ihya Ulumuddin, kita buka kitab majalah Kuncung yang sudah tidak terbit. Masih terbit kan majalah Kuncung? Tidak, alhamdulillah. Jadi kalau salah saya tidak ketahuan. Majalah Kuncung tahun 80-an mengisahkan tipe puasa itu ada 3, akan ada 4. Sebenarnya kalau di Google itu ada 11 binatang puasa, tetapi itu disebutkan dari sumber yang tidak dipertanggungjawabkan. Loh, Google ini ngomong apa nih? Ada beberapa binatang yang berpuasa. 1, babon. Tahu Bu babon? Ayam. Cara wonge ya wong sing lagi meteng, Pak, sing duwe bojo, wong lagi meteng galak apa mangalakan, Pak? Galak kok yo, Pak. Lho babon ki yo lagi angkrem, lagi ngiringi anake, jangan coba-coba ngeledek ya, dikejar ya, dipantol ya, pancok. Itulah babon. Lha wong yo ngono kuwi lagi manut jaluk iki, ora tuti kudu karep kulo, Pak. Karep iki lho, Pak. Maka jaluk itu dituruti. Yang kedua, puasanya ular. Ular itu berpuasa. Sebenarnya bukan puasa, dia metamorfosis karena setelah makan makanan yang 3 kali lipat dari berat badannya, sehingga dia mampu tidak makan berhari-hari. Mau peneliti boleh ngomong iki poso, ya ora apa-apa lah melu poso. Aku maca sih lho Pak tadi malam. Kemudian kenapa dia berpuasa? Karena ular ketika dia semakin tua, semakin sepuh tidak berdaya. Agar dia kembali sehat, kembali muda, dia harus mengganti kulitnya. Namanya dalam bahasa Inggris disebut telung sumi. Ada yang telung sumi? Udah mulai ganti kulit? Kalau ganti kulit tidak ada ya, tapi kalau ganti gigi rata-rata ada ya. Dulu pakai motor manual, sekarang pakai motor mekanik. Dulu pakai gigi manual, sekarang pakai gigi mekanik. Udah mulai gugur giginya, udah mulai gak ada. Apa filosofi daripada ular? Ular itu sebelum berpuasa dia makanannya nggak karuan. Yo yang halal dimakan, yang haram dimakan. Bar poso, bar telung sumi, ular yo kembali ke tabiatnya semula, minum minuman keras, makan makanan haram. Itulah ular. Jadi kalau ada orang poso, sakurunge poso yo mangan orang genah, bar poso kok mangane kembali orang genah, berarti puasane koyo ular. Yang ketiga puasanya ular, tadi ular ini ular. Halo ular. Ini kan ular kemarin ya. Kita kembali jadi ular. Jadi kan ibu-ibu terutama seneng karo ular Bu. Seneng banget alhamdulillah. Oh boten. Ular ini adalah salah satu binatang yang dianggap menjijikkan. Ibu-ibu ora ono sing seneng, bapak-bapak pun melu ora seneng.
Ibu-ibu saking ora senenge karo ular nyun sewu, mentiki kangkung, mentiki buncis, mentiki kacang panjang. Ana ulare dikipatno dilempar mboten. Dilempar, malah kadang yang terlempar bukan hanya ularnya, sak sayurnya, bukan hanya sayurnya, sak wadahnya. Saking jijine ora seneng karo ular. Ular itu melambangke wong sing akeh maksiat, wong sing akeh dosa, wong sing nyalai karo wong liya. Nek awake dhewe seneng nyalai wong liya, mesti ora disenengi karo wong. Maka wong iku kudu apik aten karo wong liya. Lah wong sing lagi maksiat kuwi ben iso disayang, ben iso dihormati, maka harus berbuat baik. Ular juga punya perasaan. Kata rocker candil itu, ular juga makhluk Tuhan. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana makhluk-makhlukmu yang lain kau tidak suka padaku, kau benci padaku. Bagaimana caranya ya Allah agar aku disayang oleh makhluk-makhlukmu yang lain? Maka Allah mewahyukan kepada ular, gawe dhewe iki. Nek kowe pengen disayangi oleh makhluk-makhlukku yang lain, maka berpuasalah. Maka kemudian ular ini puasanya tenanan. Orang mau puasa orang mau puasa hoas, tapi dia puasanya hoasil hoas. Puasanya ular orang mikir dunia. Ame dhewe poso, ya Allah, nembe jam 10 wis mikir bukane mengko apa. Iki bener. Nembe jam 4 subhanallah mlaku ketemu cendol, ketemu es teh, gorengan kabeh dituku. Beto kalah awake dhewe karo ular. Lihat ular puasane tenanan. Dia masuk ke kamar orang mikir dunia. Dia masuk ke kamar namanya masuk ke dalam kepompong. Dia masuk ke pompong sampai tidak berdaya. Tadinya ular itu singgah di daun habis, betul? Tinggal di daun apapun habis dimakan oleh ular. Melakukan obat-obat itu luar biasa. Tapi begitu dia puasa, masuk kamar sampai tidak berdaya. Dia tidak bisa melaku, mungkin naik obat. Sayangnya ketika entung tadi ular berubah menjadi entung, lagi ular berdaya, malah sing ora waras menungso. Entungnya dicekel, ditekoki, entung. Aku arep ngantor. Kira-kira ben ora macet lewat endi? Lah, nek takoni ngono. Padahal entung yo isone mung ngekut kanan, ngekut kiri, ngidul ngalor ngetan ulur. Entunge ngekut ngetan, yo aku tak ngantor lewat ngetan. Tek meneh entung, aku arep blojo, sing kira-kira murah nang ndi? Entung